artikel gitu ya di internet kalau sebenarnya teori otak kiri otak kanan itu hoax gitu. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ada kalau seseorang itu dia dominan di otak kanannya atau otak kirinya, itu sebenarnya nggak ada. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Tapi kalian ini percaya nggak sih, beneran ada nggak sih sebenarnya otak kanan otak kiri? Karena apa ya, sebenarnya kalau aku pribadi merasa ya pasti kepake otak kanan otak kiri, nggak ada yang pakai lebih dominan mana gitu. Tapi mostly orang-orang ini yang aku tanya, kalian percaya nggak sih ada otak kanan otak kiri? Kebanyakan pasti percaya ada memang ngono. Dan mereka tuh kayak, kalau aku sih memang aku ini otak kiri, kalau aku ini otak kanan. Kok bisa? Kan kayak kok bisa kamu percaya kayak gitu? Dari mana gitu loh kayak percayanya? Iya. Kalau aku sebenarnya jujur percaya sih. Ini kan kayak misalnya banyak ya orang konten-konten yang buat konten tentang gitu, kayak misalnya buat konten tentang zodiak gitu kan. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu kan. Ini kan juga banyak yang up konten-konten otak kanan, otak kiri, dan di stigmanya masyarakat atau netizen itu kan juga pasti udah percaya, karena di banyak platform kayak di Google itu juga banyak kan yang pembagian otak kanan otak kiri, jadi makin percaya. Kalau aku sih ya percaya aja sih. Tapi udah nempel di otak kita. Iya, emang ada gitu. Tapi emang banyak di ini juga kan, kalau dulu di sekolah juga kayaknya pernah diajarin juga nggak sih? Iya, benar. Tapi loh, sebenarnya aku tuh pernah baca artikel gitu ya di internet kalau sebenarnya teori otak kiri otak kanan itu hoax gitu. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ada kalau seseorang itu dia dominan di otak kanannya atau otak kirinya, itu sebenarnya nggak ada. Jadi setiap orang itu kalau ngelakuin sesuatu pasti ya pakai ke dua otaknya itu, maksudnya keseluruhan otaknya itu. Ya pokoknya pakai otak. Iya benar. Jadi nggak kayak kebagi-bagi kalau ini cuman otak kanan aja, terus kalau ini cuma otak kiri aja gitu sih. Itu ada di websitenya Kominfo juga. Itu udah resmi ya berarti ya. Udah terklarifikasi sebagai hoax gitu sih. Ya. Nanti mungkin bisa sambil dicek juga. Sedih deh. Tapi mungkin memang ada sih otak kanan otak kiri, tapi bukan orang ini yang dominan otak kanan atau otak kiri, tapi memang otak kanan sama otak kiri ini punya tugasnya masing-masing gitu loh. Kayak yang nentuin warna, yang kreativitas dan lain-lain itu tuh lebih ke otak kanan. Kalau kamu tuh cara ngomong, cara apa itu otak kiri. Tapi gimana kan kalau menurutku ya pasti dua-duanya tuh ya dipakai gitu. Sama kalau misalkan sebenarnya kita ngapain aja itu butuh keduanya gitu nggak sih? Kalau misalkan ya kegiatan sehari-hari gitu, misalkan kita ngobrol atau cerita ke orang gitu, kita menyusun ceritanya itu kan pakai otak kanan gitu ya istilahnya. Tapi untuk menyusun bahasanya itu kan pakai otak kiri. Jadi sebenarnya juga mau ngapain aja tuh tetap pakai keduanya sih. Kalau kayak kita ngomong ke klien, masa kita nggak pakai tutur bahasa yang baik, itu kan juga nggak mungkin kan ya? Iya benar. Iya, berarti kan kalaupun memang kan mungkin ada. Sebenarnya aku juga pernah baca kayak penelitian gitu sih, yang nggak mengklaim hoax atau nggak mengklaim benar, tapi sempat ada penelitian yang cukup resmi sih tentang otak kiri dan otak kanan gitu kan. Nah, kalaupun misalnya penelitian ini ya emang validnya nggak terlalu valid gitu kan, tapi kan dipercaya juga kan akhirnya sama teman-teman kita mungkin dan netizen lainnya gitu. Berarti kan kita kan juga intinya harus bisa menyeimbangkan kan antara otak kiri dan otak kanan, terutama buat kita yang kerja di dunia kreatif ini kan, nggak melulu tentang
otak kanan tapi juga otak kirinya kepake gitu. Ngomongin otak kanan otak kiri, ini pernah ada game dari dulu sih, ini ada. Aku pernah sering kebanyakan juga menurutku nggak bisa sih, susah soalnya aku sendiri nggak bisa sih. Yang itu loh, coba sih kalian. Yang tangan kanan kalian gambar segitiga, terus ke tangan kiri atas bawah misalnya. Nah ini tuh dilakuin sekaligus. Nah ini katanya itu buat kalau kalian bisa, ini tuh otak kanan sama otak kalian balance katanya. Kita coba bisa nggak? Pusing loh, nggak bisa sih. Di apa? Nah, 1, 2, 3. Tapi harus cepet sih katanya. Aduh, ini kayaknya jadinya lingkaran deh. Gini jadinya. Oke, ya. Cukup. Gitu lah. Gimana kalian tadi? Kayaknya bisa. Nggak tahu sih ya. Kalau pelan-pelan bisa nggak? Kalau pelan-pelan gampang sih. Cuman bisa. Kalau misalnya cepet gitu bisa. Kalau yang cepet banget sih ya susah sih. Nah berarti kan permainan tadi kan sebenarnya juga nyambung juga sama multitasking ya sih. Aku pernah baca artikel gitu kan, katanya anak ahensi ini jawaranya multitasking gitu. Kayak semua itu bisa kita kerjain. Itu menurut kalian bener nggak sih? Emang apakah itu cuma omongan netizen belaka atau kalian ngerasa emang kita jawaranya multitasking? Sebenarnya emang banyak sih ya kalau kita di agensi itu pasti kerjaannya banyak gitu kan, nggak cuma 1-2 tapi kan ada banyak, dan itu juga pastinya deadline-nya itu juga lumayan singkat gitu, lumayan padat gitu kan. Jadi mau nggak mau emang harus beberapa hal itu dikerjainnya bisa dibilang bersamaan, tapi nggak bersamaan yang kayak bener-bener misalkan tangan kananku ngerjain klien ini, tangan kiriku ngerjain klien yang kiri, nggak kayak gitu juga sih. Terus ya, terus matanya satu ke laptop kanan, satu ke laptop kiri. Kayaknya nggak mungkin deh. Jangan guys. Jadi lebih ke multitaskingnya lebih ke kayak bergantian gitu. Jadi misalkan sekarang kita ngerjain buat klien satu, terus kalau udah selesai baru ke klien berikutnya, kayak gitu sih. Jadi lebih ke mengatur gimana kita mengerjakan kerjaan-kerjaan kita gitu, mengatur load kita, prioritas gitu ya. Iya betul. Jadi kita ini kan lebih ke task switching ya kan Ren? Karena kalau ya benar sih kayak katanya, meskipun deadline-nya sama itu bukan berarti kita itu multitasking. Nggak mungkin kita tangan kanan, tangan kiri, terus gaya stylenya beda, terus kita ngerjain bersamaan, itu kan nggak mungkin. Kan multitasking ini ngerjain 2 hal sekaligus bersamaan. Kecuali kalau aku sama Randy, kita kerja tapi sambil nyemil gitu mungkin. Itu tergolong multitasking nggak ya? Iya. Ya kalau itu multitasking. Cuma kalau ngerjain 2 kerjaan yang beda gitu enggak sih, lebih ke task switching pasti kalau kita. Kalau enggak ada desainer itu multitasking, pasti task switching. Iya sih. Begitupun juga sama role lain di dunia agensi gitu kan. Mungkin sekarang stigma orang-orang bilang kalau misalnya agensi multitasking, padahal kan sebenarnya multitasking sama task switching itu kan punya definisi yang berbeda gitu ya. Berarti kita kan lebih ke task switching ya. Sama harus ngatur, nge-manage waktu, deadline mana sih yang lebih cepat, ini yang bisa ditunda, harus bisa nge-manage. Time managementnya itu harus diatur juga. Ya, gimana kalau kita nyoba main game aja? Jadi kan Jessica sempat nyebutin ada game ya buat ngetes otak kiri dan otak kanan itu. Iya, boleh. Boleh ya. Ini sambil aku bacain pertanyaannya, nanti kalian milih yang mana gitu ya. Oke? Ya, udah siap? Oke, mulai ya pertanyaan pertama nih. Mana hal yang lebih mudah kamu ingat? Wajah orang yang baru dikenal atau nama orang yang baru dikenal? Wajah sih, kayaknya. Wajah. Ya, sama sih, aku juga wajah sih. Ya kan?
Aku selalu lupa nama orang. Iya sama. Apalagi kalau baru ketemu gitu ya, baru tahu namanya pasti lupa sih. Oke, pertanyaan kedua. Tutup mata dan bayangkan buah favoritmu. Apa yang muncul di pikiranmu? Wujud buah atau tulisan nama buah? Wujud buah. Wujud. Iya, wujud sih pasti. Terus, pertanyaan ketiga. Kok sama semua ya? Mana yang lebih menggambarkan dirimu? Kamu orang yang santai dan menyukai hal yang spontan, atau kamu suka merencanakan semua hal? Merencanakan? Kalau aku juga merencanakan sih. Wow, sama Dan ya. menyukai hal yang Oke, next. Kamu suka melamun nggak? enggak. Iya atau enggak? Suka, kadang nge-like sih, nge-freeze. Kebanyakan Melamun. melamun. Sebenarnya mungkin melamun lebih ke kayak Iya. mikir Imajinasi gitu kali ya. Berimajinasi. Bukan kayak pikiran kosong gitu sih. Pikiran kotor. Kamu iya atau enggak, Ren? Aku iya sih. Aku beda sendiri. Iya, aku Gak apa-apa. Nanti biar kita lihat ini hasilnya juga. Berikutnya ya. Pelajaran apa yang lebih kamu sukai? Bahasa dan ilmu sosial atau matematika dan sains? Matematika, sains. Aku udah jelas bukan matematika. Iya, karena kamu kan anak bahasa, Ren. Iya betul sekali. Aku kalau matematika, kalau berhitung itu udah menyerah lah. Iya dah, aku dulu IPA sih. Jadi kalau nggak bisa aku kayak IPA apa ya, sosiologi, ekonomi kayak gitu nggak bisa aku. Hafalan nggak bisa. Oh, aku malah tak berhitung gitu ya, nggak nutut. Terus berikutnya ya. Iya. Bisakah kamu mengingat mimpimu saat bangun tidur? Sering banget atau biasanya suka lupa kecuali di saat-saat tertentu? Lupa. Biasanya kalau habis pipis aku lupa langsung. Kok bisa gitu? Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung mimpinya sih. Kalau yang benar. kayak sampai gimana banget gitu pasti ingat sih. Terus jawab apa dong? Gak ada rata-rata ya? Iya. Kalau aku sih kebanyakan lupa. Lebih seringnya kalian inget atau lupa. Kan kadang itu bisa sih harus diinget-inget bangun tidur tuh. Aku mau inget-inget ini mimpinya harus tak inget-inget dulu pasti inget. Tapi kalau Gak kayak gitu sih ya. Di save gitu ya memorinya. iya diinget-inget sebelum lupa. Kayaknya aku yang lupa jadi gak terlalu inget nih. Iya sama. Kecuali di saat-saat tertentu kan itu ada bilangnya. Benar. Pertanyaan berikutnya, game apa yang lebih kamu sukai? Game petualangan atau puzzle game? Kalau aku petualangan. Iya. Aku karena kalau petualangan tuh rasanya kayak aduh capek ya aku keliling-keliling. Ikut capek. Oke. Berikutnya yang terakhir ini ya. Apa kebiasaan buruk yang lebih sering kamu lakukan? Menunda pekerjaan atau sulit memutuskan sesuatu? Menunda pekerjaan. Kayaknya aku sulit memutuskan sesuatu. Iya, aku juga deh. Nah kan, aku dominan otak kiri. Kamu adalah orang yang pintar, pintar. Loh, oh iya, ini udah terakhir ya? Kalau aku dominan otak kanan sih. Iya, ini udah terakhir tadi. Enggak. Aku jadi dan otak ini apa kanan. nih? Kayaknya ini nggak valid ya guys. Iya, makanya kan percaya nggak sih kayak. Iya, Ya nggak sepenuhnya percaya sih ya sama kayak ginian ya, buat game aja seru-seruan. Iya, seru-seruan aja. Oke guys, jadi kita udah kayaknya ngobrolin banyak hal ya. Udah berapa lama ya? Kayaknya lama banget ya. Udah lama banget sih kayaknya. Berjam-jam lah. Iya, nah kita kan udah ngomongin banyak hal nih, dari multitasking, task switching, otak kanan sama otak kiri ya kan? Jadi emang soal teori otak kanan otak kiri ini ya, walaupun emang banyak perdebatan gitu antara maksudnya benar atau enggaknya itu ya, walaupun kalian bebas sih mau percaya atau enggak gitu, cuman mau gimana pun kalian tetap bisa
memaksimalkan potensi diri kalian tanpa harus mempedulikan itu apakah otak kiri atau otak kanan gitu. Karena emang kebanyakan dari kegiatan yang kita lakukan itu juga membutuhkan keduanya gitu. Nggak cuman harus dominan di salah satunya aja, kayak gitu sih. Iya, benar, setuju banget. Udah kayaknya sampai di sini dulu kali ya pembahasan kita di Elvet Podcast kali ini. Hey guys, see you on next podcast. See you. Bye. See you. Oke, Elvet Squad. Jadi di part sebelumnya kita udah ngebahas tentang agency life, apapun yang kita lakukan selama bekerja di sebuah agensi, dan skop kerja seorang desainer. Dan kita juga ngebahas juga nih tentang otak kiri dan otak kanan itu sebenarnya beneran ada atau enggak sih? Nah, sebenarnya yang kita lakukan, apapun itu, aktivitas sehari-hari maupun pekerjaan yang kita lakukan, itu pasti membutuhkan keduanya. Jadi butuh otak kiri dan otak kanan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya nih, kalian ini orangnya dominan otak kiri atau otak kanan sih? Kalian bisa jawab kalau kita ini pasti membutuhkan keduanya. Pasti balance antara yang otak kiri dan otak kanan. Selain itu, kita juga ngebahas tentang multitasking nih kan. Banyak orang yang berpendapat bahwa orang yang kerja di agensi itu pasti jago banget multitasking. Padahal sebenarnya yang kita lakukan itu adalah task switching. Jadi kita mengurutkan, memprioritaskan pekerjaan mana yang kita lakukan terlebih dahulu dan pekerjaan mana yang kita lakukan setelahnya. Nah, kalau kalian lebih ke multitasking atau task switching, coba tulis pendapat kalian tentang topik kita kali ini di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!